Renungan Awam Katolik Selasa 7 Juli 2026. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 9 ayat 30 sampai dengan 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara pencinta sabda Allah, pada zaman Yesus, orang Yahudi, orang Israel berada dalam penjajahan kekaisaran Romawi. Tentu situasi ini membuat mereka dalam tekanan. Hidup dalam jajahan seperti itu membuat mereka berada dalam ketidakpastian hidup. Kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya sangat minim. Elit bangsa mereka bisa jadi hidup lebih baik, apakah itu pemimpin politik atau pemimpin agama. Tapi masyarakat pada umumnya hidup dalam tekanan. Banyak di antara mereka hidup sulit, sakit, dan tanpa harapan. Pemimpin sosial dan pemimpin agama mereka tentu tidak bisa diharapkan mengangkat penderitaan mereka. Mereka sungguh kehilangan pemimpin dan teladan hidup mereka. Melihat kondisi ini, Yesus tergerak hati oleh belas kasihan. Yesus memberi kekuatan, semangat, dan harapan bagi masyarakat, bagi mereka. Lewat khotbah-khotbahnya, Yesus memberi mereka pengharapan dan kekuatan. Akan tetapi Yesus menyentuh aspek jasmani mereka yang sakit dan lelah. Ia menyembuhkan yang sakit, membuat berjalan yang lumpuh, dan hari ini membuat mereka yang bisu bisa berbicara. Ia datang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus membutuhkan dukungan untuk karya-karyanya itu. Karena itu, Yesus merasa perlu untuk memanggil dan meminta pekerja untuk pekerjaan atau karyanya itu. Yesus membutuhkan orang-orang yang bisa membantunya dalam karya pelayanannya. Mereka dibutuhkan untuk karya-karya berikut: mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudari terkasih, karya pelayanan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Panggilan kita menjadi orang Kristen juga adalah panggilan untuk melanjutkan karya keselamatan Yesus. Saudara-saudara sekalian, panggilan itu tidak berhenti begitu saja. Panggilan itu tetap terus harus digerakkan. Nah, ketika kita dibaptis, konsekuensinya adalah kita menanggung imamat umum, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Kita menjalankan ketiga tugas pelayanan itu dalam hidup kita sebagai bentuk kesaksian iman kita. Hati kita harus ikut tergerak melihat situasi di sekitar kita yang tidak baik-baik saja. Belas kasihan menjadi salah satu keutamaan kita sebagai orang Kristen. Dan rasa belas kasih inilah yang hampir hilang di tengah hidup kita. Seorang yang mengalami musibah di jalan atau kecelakaan misalnya, seringkali lambat mendapat bantuan karena orang banyak sibuk, dikejar waktu, atau takut menjadi saksi, atau takut dibebani hal lainnya. Di lingkungan sekitar kita, seharusnya kepedulian ditingkatkan, menjaga kebersihan, keasrian lingkungan sekitar, dan menyapa saudara atau tetangga kita.
Kegiatan-kegiatan lingkungan gereja harus berdampak sosial. Mengadakan doa lingkungan dan misa itu tentu sangat baik. Pendalaman dan sering kitab suci juga bagus. Tetapi semua itu harus berbuah dan berdampak sosial. 3 tahun terakhir, lingkungan kami sudah membuat aksi sosial dan aksi nyata minimal 2 kali setahun, yakni saat Paskah dan Natal. Kami mengumpulkan secara sukarela, baik barang maupun uang, lalu berbagi ke lingkungan masyarakat sekitar tanpa memandang latar belakang agama. Tidak besar jumlahnya, tetapi sangat membantu. Masih satu keluarga hanya dapat 1 sak beras ukuran 5 kg atau 2 kg gula ditambah dengan bubuk teh. Nah, saudara-saudara terkasih, sabda Yesus hari ini menantang kita untuk tetap menghidupkan dan memelihara rasa empati dan belas kasih kita terhadap sesama. Itulah salah satu tugas pelayanan kita sebagai pengikut Kristus. Amin.